Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Semoga semua dalam kondisi sehat ya. Jangan lupa teman-teman, ini musimnya sudah kadang hujan, kadang panas. Ya, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa ya, dan sehat selalu gitu ya. Jangan lupa jaga kesehatan teman-teman ya. Oke, minggu lalu atau sekitar 2 minggu yang lalu kita sudah coba untuk membahas tentang pemodelan fondasi dalam ya, fondasi dalam ya. Baik itu gimana cara modelkan dan berapa settlementnya dan adakah kira-kira pengaruh yang signifikan pondasi dalam itu terhadap konsolidasi gitu kan, konsolidasi tanah misalnya ditaruh di tanah clay. Dan dari situ ada beberapa pertanyaan sebenarnya dari teman-teman ya yang mungkin langsung gitu kan, langsung nanya gitu. Itu cara menentukan daya dukung pondasi dalam itu bagaimana gitu. Kan kalau kemarin misalnya di video kita langsung terima given aja gitu kan. Ya udah pokoknya pondasi dalamnya kapasitasnya sekian-sekian gitu kan. Momen inersinya sekian-sekian. Nah, sebenarnya itu tuh ngambilnya dari mana, dapatnya dari mana gitu. Nah, dalam video kali ini ya, dalam video kali ini kita tuh akan mencoba ya, mencoba sebenarnya itu dapatnya dari mana gitu. Pendekatannya ya, pendekatannya. Secara presisi nanti mungkin teman-teman bisa mencari di beberapa literatur buku gitu, misal di bukunya Beraja M. Das atau bukunya yang lain gitu kan yang mungkin lebih tepat akan mengukur atau menghitung eh, kapasitas pondasi dalam gitu ya. Nah, sekarang saya akan coba ya, kita coba untuk berdiskusi eh, gimana sih cara mendapatkannya gitu. Gimana cara ngitungnya gitu kan. Gimana kalau misalnya itu pondasi yang panjang atau mungkin pondasi bore pile dan bagaimana kalau di tanah lempung atau clay dan di tanah pasir gitu ya. Tentunya nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan silakan nanti mungkin ditanya ya. Ditanya kita nanti diskusi insya Allah. Dan kemudian kalau misalnya ada yang kurang dari saya yang salah gitu dalam menyampaikan, minta tolong untuk dikoreksi gitu. Ya tentunya dengan cara yang baik lah ya. Disampaikan di kolom komentar. Baik, langsung aja kita mulai ya. Nah sekarang kita temanya adalah daya dukung fondasi dalam. Jadi kalau misalnya fondasi dalam ya, karena fondasi itu biasanya secara umum dibedakan menjadi dua yaitu fondasi dangkal dan fondasi dalam gitu. Fondasi dangkal yaitu yang spread footing itu yang biasa cuma di kedalaman di permukaan atau kurang lebih di kedalaman cuma 1 meter berupa fondasi tapak dan biasanya untuk memikul beban-beban yang ringan, misalnya tidak lebih dari 3 ton misalnya kayak gitu. Atau karena ada proses tanah yang di atas itu lunak gitu kan, sehingga takut dia terjadi settlement yang berlebihan, ya, maka dia pakai pondasi dalam. Tapi kalau misalnya daya dukung pondasinya atau tanahnya sudah bagus dan tidak khawatir terhadap isu settlement, nah dia akan menggunakan pondasi dangkal. Tapi kalau misalnya pondasi alat yang atau bangunan yang didukungnya itu memiliki berat yang cukup besar, maka dia dan sangat sensitif terhadap settlement yang terjadi, maka dia akan menggunakan pondasi dalam. Oke. Okay? Nah, Nah, pada saat pemodelan kemarin kan kita memodelkan kurang lebih seperti ini ya. Di sini ada tanah, ada tanah timbunan, kemudian di atas tanah timbunan itu akan dikasih pondasi lah, pondasi dalam. Yang nggak tahu lah, pokoknya bebannya kira-kira 50 kilo pascal gitu, kira-kira beban merata ya. Dengan ada beberapa tiang pancang ya, dengan diameter kalau tidak salah kemarin 50 ya, 50 cm gitu. Dengan kedalaman kurang lebih 25 meter, di mana di sini ada lapisan clay dan lapisan clay sand gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ada pertanyaan, ini kira-kira menentukan parameter ini gimana? Kalau misalnya di Plaxis itu kan ada input tuh. Input masukkan berupa kurang lebih seperti ini ya kalau misalnya di Plaxisnya ya. Kalau misalnya mau kita input gitu, mendefinisikan gitu. Jadi kita lihat dulu ya. Kalau misalnya pendefinisiannya kalau di Plaxis itu kan ada inputnya itu kan L spacing. Nah, ini definisinya adalah jarak antar file gitu ya. Jarak antar file. Jadi kalau misalnya untuk mudahnya itu biasanya ya itu minimal itu 3D. Jarak antar file itu 3D. Jadi kalau misalnya diameter 500, sebisa mungkin minimal jarak antar filenya itu adalah 1,5 meter. Ya. Kalau misalnya tidak salah yang saya baca-baca itu kenapa dia 3D? Karena untuk meminimalisir terjadinya efisiensi terhadap daya dukung vertikal dari tiang pancang ya. Jadi semakin rapat itu efisiensinya semakin eh, apa ya? Jadi kapasitasnya jadi
jadi lebih mengecil gitu karena dia jaraknya dekat-dekat. Tapi kalau misalnya sekitar 3 sampai 4D itu bisa diabaikan gitu. Itu yang menurut saya baca atau kapan praktisnya seperti itu. Begitu juga nanti ini ngomong aksial ya. Kita sekarang pondasi aksial. Kalau lateralnya nanti apa kapasitas aksial ya. Kalau misalnya lateral nanti lain lagi. Gitu kan. Oke, dan ini tuh ada luasan penampang cross section ya. Cross section itu eh, misalnya file diameter 500 itu cross sectionnya berapa gitu. Nah, itu kalau misalnya cross sectionnya itu bisa dilihat di brosur. Bisa dilihat di brosur ya. Brosur misalnya Mika Beton misalnya seperti itu. Dia mengeluarkan produk tiang pancang. Nanti di situ ada detailnya biasanya bending momen cracknya berapa, cross sectionnya berapa, momen inersianya berapa, dan seterusnya. FC mutu beton yang digunakan itu berapa, ada di situ. Nanti ada tuh. Kemudian stiffness, ya ini modulus elastisitas ya. Modulus elastisitas inputnya itu ini merupakan konversi dari nilai FC-nya nanti. Ya kurang lebih 4.700 dikali akar 4.700 dikali akar FC-nya. Baru nanti dikali 1000. Jadi satunya nanti kilopascal ya, atau kilonewton per meter persegi. Nah, yang kemarin yang banyak pertanyaan itu adalah ini axial skin resistant. Ini T skin star N gitu. Itu berapa nilainya gitu kan. Karena di sini kita anggapnya default, ya udahlah pemberiannya 50 ya, kita kasih aja 50 kan. Jadi ini artinya kalau misalnya tiang pancang itu begini, ini posisi start tuh di sini, posisi end tuh di sini. Jadi pertama kita hitung dulu ya. Kita hitung dulu kapasitas tiang pancangnya gitu. Nanti kira-kira berapa gitu kan. Nah, kalau misalnya udah tahu, kira-kira nanti kan dia ada dua tuh komponennya tuh, skin friction sama end bearing gitu kan. Nah, nanti skin frictionnya itu rata-ratanya berapa gitu. Jadi dianggapnya tuh dari sini tuh sama aja gitu. Aslinya kan enggak ya, dari semakin semakin ke bawah itu semakin membesar ya total resistannya itu ya. Tapi karena ini kita anggap sama untuk mempermudah ya kalkulasi ya udah dibikin sama 50 di atas dan 50 di bawah. Artinya dari nanti ya udah kalikan 50 dikalikan panjangnya aja kira-kira seperti itu kan. Total resisten untuk skin frictionnya itu seperti itu. Kemudian ada end bearing juga. End bearing gitu kan. End bearing ini base resisten, ini end bearing. End bearing itu ya tuh khusus tahanannya di ujung tiang pancangnya, di sininya aja nih. Di sini. Di posisi ujung ini berapa kira-kira? Ya itu kurang lebih ya besarnya ya sebesar luas penampang tiang pancang ya, di D500 misal gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk lateral resisten. Nah, nanti lateral resisten ini lain lagi ceritanya. Ada nih kapasitas perhitungan lateral ini biasanya tuh mungkin lebih akurat kalau misalnya dengan menggunakan software yang lain ya. Ya, bisa banyak banyak software yang bisa digunakan itu. So, Lpile atau Allpile itu bisa dipakai untuk itu. Nah, sekarang kita akan coba ya untuk mencari kira-kira tuh ini tuh gimana nyarinya gitu. Axial resisten sama base resisten dari tiang pancang itu kira-kira gimana gitu. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya apa itu namanya tadi? Katalog ya, katalog dari Wika misalnya Wika beton gitu kan. Nah, di sini kita kita bisa lihat nih. Ini bentuknya kurang lebih bulat ya cross sectionnya. Kemudian dia ada PC-nya, PC pile gitu, apa PC konkretnya. Kemudian di sini ada FC-nya disebut ya, FC52 biasanya digunakan itu. Kalau tipe betonnya terserah ya. Kadang-kadang tuh kalau misalnya tanah tuh saya sering menjumpainya tuh tipe 5 gitu. Karena dia tahan terhadap asam ya, supaya tidak terjadi korosi gitu yang berlebihan pada tulangannya gitu. Nah, ini contoh nih, misalnya nih file diameter 500 dan 600. Kemudian ini ada tebal ini ya, tebal ini, tebal apa sih namanya nih? Ya, tebal PC filenya gitu kan, kurang lebih ada 90. Kemudian cross section. Cross section yaitu cross section ini. Kita tinggal ngambil dari sini, tapi ingat satuannya ya, ini dalam sentimeter persegi. Kalau di Plaxis mungkin settingannya dalam meter persegi gitu, jadi harus konversi dulu. Kemudian momen inersia, section inersianya itu ini, atau I gitu kan, I. Kemudian unit weight, yaitu 290 kg per meter ya. Berarti kalau ada 10 meter, ya jadi 2.900 kilonewton, kilogram gitu kira-kira. Nah ini kelasnya nih juga, kelasnya jangan sampai lupa. Kemudian di sini ada crack, crack, bending moment crack dan break. Ya, biasanya kalau misalnya untuk desain itu kalau bisa nanti bending moment yang terjadi pada pemodelan plastis itu tidak boleh melebihi ini moment crack, gitu kan? Misalnya nanti di plastis itu dikasih beban horizontal misalnya gitu kan, tiang pancangnya atau pondasinya itu ada beban horizontal misalnya kayak gitu. Ada beban horizontal. Nah nanti pas pengecekan itu
pas pengecekan itu nanti dicek, nanti di klik filenya itu, di outputnya itu nanti ada keluar bending moment misalnya gitu. Bending moment yang terjadi di situ tidak boleh lebih dari ini gitu. Nanti kalau misalnya lebih dari ini berarti berarti dia berpotensi untuk file itu terjadi crack. Nah, kalau sudah jadi crack ya, itu nanti bisa korosi dan lama-lama rusak filenya. Jadi kira-kira begitu ya. Nah, kalau break ini benar-benar sudah rusak gitu. Udah patah mungkin ya. Nah, kemudian ini juga allowable compression. Nah, nanti juga dicek itu di posisi file itu, di posisi tiang panjang itu kalau misalnya di aksial compression gitu kan, ditekan gitu kan, itu kalau misalnya di plastis itu dia melebihin ini enggak gitu. Kalau bisa jangan melebihin ini. Dan kalau bisa memang iya kalau misalnya desain ya jangan melebihin ini. Kalau melebihin ini berarti udah rusak itu kan. Ya kan? Ini compression ya. Kemudian untuk tension, tension juga seperti itu. Misalnya dia nanti di pondasi itu ada beban cabut gitu misalnya gitu kan. Nah, itu juga kalau kalau itu diusahakan ya, diusahakan semaksimal mungkin itu jangan sampai eh, beban tariknya itu, tensionnya dari yang panjang itu melebihi ini, gitu. Jadi kira-kira begitu. Ini kalau melebihi ini ya putus, nggak punya kekuatan. Jadi kalau misalnya kalau tes axial tension tuh, tension tension test itu kalau misalnya apa tuh static loading test yang tension gitu kan, itu biasa langsung putus gitu aja, del gitu bunyi. Kalau misalnya ditarik gitu kan, jadi panjangnya nggak tercabut gitu, tapi tiang panjangnya putus gitu. Jadi kegagalannya itu bisa dua macam, karena dia tercabut, misalnya tanahnya tuh lembek, lemah itu kan, itu bisa tercabut yang panjangnya utuh gitu, ketarik. Tapi kalau misalnya frictionnya bagus, tiangnya apa tanah itu memiliki friction yang bagus, itu biasanya putus, putus ya, putus misalnya pas dia ditarik kenceng nggak sih putus, del gitu. Ya gitu ya kira-kira teman-teman ya. Kira-kira dasarnya untuk melakukan analisanya kurang lebih seperti itu. Jadi apa gaya-gaya dalam yang terjadi pada tiang panjang itu, yang pada apa namanya model model plaksis atau model apapun itu yang digunakan itu tidak boleh melebihi dari gaya-gaya dalam yang diizinkan dalam tiang panjang tersebut. Kalau ini ada Wika, berarti tidak. Kalau misalnya nanti produk yang digunakan dari Wika ya tidak boleh melebihi ini. Kira-kira gitu. Kalau lebih gimana? Ya tambahin filenya. Kan kayak gitu. Atau gimana? Ya udah di meternya diganti gitu. Dari kecil menjadi lebih besar gitu. Kira-kira gitu ya. Nah, sekarang kita coba untuk eh, lihat dulu tipe-tipe pondasi dalam ya. Yang jelas tadi itu pondasi dalam ada bore pile, ada PC pile gitu kan. Nah, sekarang tipenya lagi ada lagi nih. Jadi kalau misalnya tiang panjang itu sebenarnya ada dua macam itu. Yang pertama itu disebut dengan friction pile, atau kita bilang gini, end bearing pile dan friction pile. Kalau end bearing pile itu logikanya begini. Ini tanah misalnya di atas ini NSPT-nya kecil. Sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Terus di lapisan itu sampai misalnya kedalaman 20 meter misalnya gitu kan. Jadi ya kecil gitu nilainya itu kan NSPT-nya 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu bisa. Kemudian di lapisan 20 21, 22, 23 dan 24 gitu kan dan seterusnya itu ke bawah itu NSPT-nya tiba-tiba menjadi 30, 40, 50 gitu. Atau ketemu batu di bawah sini. Nah, itu otomatis itu namanya kalau misalnya kita hitung nanti itu daya dukung yang terbesar ada di end bearing. Mungkin porsi end bearingnya ini bisa dikatakan mungkin 50% lebih gitu kan. Gitu kan kapasitas itu kita kita lihat dengan berdasarkan kedalaman di kedalaman 20 ternyata kapasitasnya itu yang terbesar pada kedalaman 20 tuh end bearingnya itu ada porsi kurang lebih atau lebih dari 50%. Misalnya skin frictionnya itu totalnya misalnya total kapasitasnya 100 ton gitu. Skin frictionnya itu cuma 30 ton. Tapi end bearingnya sampai 70 ton. Nah, itu mungkin bisa dikategorikan sebagai point bearing. Jadi dia sangat berpengaruh kapasitas itu dengan tanah yang ada dalam lapisan paling bawah. Gitu kira-kira begitu. Nah, berbeda lagi dengan friction pile. Kalau friction pile ini mulai dari atas nih nilai NSPT-nya sudah konsisten. Misalnya tiap meter itu misalnya kedalaman satu kedalaman satu itu NSPT-nya 5, kedalaman 2 7 gitu misalnya dan seterusnya gitu ya sampai nanti ini
Baru kedalaman ini sudah di angka belasan misalnya gitu. Baru kedalaman 1 sampai misal 20 ya. Tadi kita bilang 20 itu nilai NSPT-nya itu rata gitu. Rata-rata misalnya 17 gitu kan. 17 itu. Dan dia tuh sampai ke bawah sampai kedalaman 20 meter, 30 meter tuh NSPT-nya masih cenderung sama, mirip gitu. Jadi bisa dikatakan tuh tidak ditemukan nilai NSPT yang lebih dari 50 misalnya gitu. Nah, itu kecenderungannya nanti akan skin friction-nya itu akan besar. Karena dia mengandalkan gaya gesek ya. Gaya gesek sampingnya itu, kulitnya itu besar. Namun end bearing-nya itu porsinya kecil. Ya bisa kita katakan kalau misalnya tadi contoh untuk end bearing itu adalah 30 banding 70. Nah, kalau misalnya sekarang ini bisa 90 itu untuk skin friction, sedangkan 10-nya itu end bearing. Dari mana tahu ya? Nanti kan itu dari proses perhitungan dulu. Baru ketahuan nanti porsi skin friction-nya berapa, end bearing-nya berapa. Kayak gitu. Dan kalau misalnya yang model begini, yang skin friction ini biasanya ada pengecekan ya, atau mungkin cenderung dikhawatirkan untuk terjadi settlement kan kayak gitu. Karena dia duduk end bearing-nya tidak benar-benar duduk di tanah yang benar-benar keras kan gitu. Nah, itu biasanya ada pengecekannya. Ya pengecekan salah satunya mungkin bisa lewat praktis itu gitu. Salah satunya begitu ya. Nah, ini tipe-tipe pondasi kurang lebih seperti ini. Kemudian, nah daya dukung pondasi dalam itu sebenarnya itu rumusnya kurang lebih seperti ini aja, simpel aja teman-teman. Jadi rumus umumnya itu adalah Q ultimate. Ini belum ada safety factor ya. Adalah QS yaitu tahanan skin friction atau tahanan selimut ditambah dengan key point atau tahanan ujung. Jadi sebenarnya cuma dua. Jadi seperti itu. Kemudian, nah kalau misalnya kita kondisikan kurang lebih seperti ini. Biasanya itu secara umum bagi menjadi 4 ya. Jadi kondisi daya dukung tanah tiang. Kondisi daya dukung tiang itu yang pertama itu pada tanah kohesif. Tanah kohesif itu tanah lempung ya. Clay gitu. Nah, ini ada dua macam nih. Tiang pancang dan tiang bor. Dan jelas metode pelaksanaan juga beda ya. Kalau tiang pancang dipukul, tiang bor ya dibor kan kayak gitu. Kemudian bentuknya juga beda. Kalau misalnya tiang pancang ya dipancang, kalau bor itu biasanya kita bor terus kita cor gitu. Dikasih tulangan, dicor gitu. Nah, kemudian juga dia itu ada di tanah pasir. Tanah pasir itu ya ada tiang pancang, ada tiang bor. Itu hitungannya beda juga gitu. Nah, ini kalau misalnya kita bikin sketsanya kurang lebih seperti ini ya. Kalau friction itu yang di samping ini, yang di samping kiri kanan, itu friksi. Itu tahanan friksi. Jadi kalau misalnya positif kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya ada negatif skin friction, ini tanda panahnya ke bawah. Jadi seolah-olah dia narik ke bawah. Kayak gitu. Dan ini adalah end bearing. Jadi komposisinya cuma ada dua, yang di samping sama di bawah. Ini key S tadi, yang ini adalah key P, end bearing. Jadi nanti ultimate-nya adalah daya dukung ultimate yaitu samping ditambah bawah. Udah gitu aja. Tapi yang jadi masalah gimana cara ngitungnya? Nah, ini. Nah, ini cara ngitungnya kurang lebih seperti ini, daya dukung aksial ya. Jadi kalau misalnya kita secara umum kurang lebih seperti ini. Ini ada dua macam, yaitu QS untuk friction, ini adalah QP untuk point. Sedangkan di sini ada, kalau misalnya kita lihat, ini adalah rumusnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah penjumlahan dari 2 PR. 2 PR ini kan kurang lebih ini ya, keliling ya, rumus keliling lingkaran ya ini ya. Keliling lingkaran dikalikan delta L per segmen. Misalnya kita mau ngitung itu per meter gitu kan, biar lebih detail. Atau per setengah meter gitu. Jadi kan nanti itu jadi luas penampang ya. Keliling dikalikan dengan delta L ini kan jadi penampang. Luas penampang ya. Luas penampang selimut gitu maksudnya. Nah, kemudian dikali dengan alpha C. Alpha C. Nah, ini yang pertama ini adalah komponen untuk tanah clay. Alpha C ini. Kemudian yang di sini sama aja. Ini 2 PR air delta L ini sama tadi. Dikalikan dengan K sigma V tan pi. Nah, ini adalah porsi untuk tanah pasir. Gitu. Tapi biasanya kalau misalnya kita ngitung konservatif, pendefinisian jenis tanah itu kan biasanya ada cuma dua ya kategorinya ya. Kalau nggak dia clay ya pasir gitu. Kalau nggak dia lempung ya pasir gitu. Ya kalau misalnya kita definisikan dia sebagai lempung ya udah kita lempung. Yang ini kita hilangin, kita coret shred. Berarti nanti tanah itu di section delta L tersebut itu adalah tanahnya tanah lempung. Ini. Begitu juga dengan pasir. Kalau misalnya tanah itu pasir, ya udah ini dicoret shred. Berarti tinggal yang ini, yang sebelah kanan. Gitu. Berarti kita nanti perhitungannya berdasarkan tanah pasir. Kan kayak gitu. Itu biasanya konservatifnya gitu. Dan kemudian ini tuh
friksi. Kemudian untuk end bearing, key point-nya sama. AP itu luas penampang ya. Luas penampang sini, lingkaran tadi, cross section itu tadi. Ya, kalau 500 di 500 ya seperempat pi d kuadrat lah kira-kira gitulah ya. Dikalikan CNC tambah QNQ. Nah, CNC ini adalah porsi untuk clay. Jadi misalnya posisi berhenti dari sini tuh di tanah clay, ya udah cara ngitungnya tuh CNC, QNQ-nya dicoret, hilang atau diasumsikan sebagai nol. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya dia tanah di sini berhentinya ujungnya ini di tanah pasir, ya CNC-nya dicoret jadi nol. Jadi cuma alfa kali QNQ. Ke alfa, luasan penampang dikali QNQ gitu. Jadi kira-kira begitu ya. Jadi simpel. Jadi cuma dua itu. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi totalnya tuh nanti daya dukungnya gimana? Ya udah Ki ultimate sama dengan Ki P ditambah Ki S ya. Ki P ditambah Ki S. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, itu ultimate ya. Nah, kalau misalnya allowable, ya udah tinggal dibagi safety faktornya. Nah, kalau safety factor itu kalau kita masih menghitung manual, maksudnya itu menghitung dengan menggunakan data borehole atau basisnya itu ada data borehole dan data lab misalnya seperti itu seingat saya itu diatur safety faktornya itu paling tidak tiga. Tiga ya, safety factor itu nilainya tiga. Jadi key ultimate dibagi tiga, kira-kira gitu. Beda lagi kalau misalnya nanti sudah dikoreksi dengan menggunakan axial axial static loading test ya gitu. Itu nanti bisa jadi nanti safety faktornya kalau misalnya mepet-mepet ya bisa dua lah gitu. Karena itu aktual di lapangan ya, bukan korelasi tapi langsung. Jadi kira-kira begitu. Nah, kita lanjut. Nah, ini kan tadi ada nilai alfa ya. Kalau untuk tiang pancang, untuk tanah clay itu alfa. Ya kurang lebih gini. Kalau misalnya untuk skin friction ya, tahanan selimut pada tanah lempung. Ini kan berarti luasan penampang ya, luasan penampang selimut dikali alfa dikali C. C itu kohesi. Kohesi dapat dari mana? Ya itu kemarin yang 6,7 kali nilai NSPT itu ya, kurang lebih ya. Dan itu nggak harus 6,7, bisa aja korelasi yang lain. 5 misal, 10 misal. Tergantung. Dan alfanya itu dapat dari mana? Dari sini. Nih kalau menurut API, APA, APA, APA nih. Jadi kita tinggal ini Android series strength-nya CU atau tadi 6,7N itu tinggal kita tarik. Misalnya 50 tarik ke sini ke kiri berarti berapa? Nah, itu nilai alfanya. Itu berdasarkan API 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 1986. Nah, bagaimana kalau misalnya untuk tiang bor, alfa untuk tiang bor. Ini tuh tiang panjang yang hijau nih. Nah, di bawahnya tuh tiang bor. Yang tiang bor ini ya kalau misalnya mau tarik-tarik lurus dari grafik-grafik Kulhawi ini, ya nggak apa-apa. Tapi biasanya tuh kurang lebih alfanya tuh yang dipakai tuh 0,55 gitu. Kalau untuk tiang Borpine. Jadi kira-kira begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah ini alfa kali C ya friksi. Dan ini untuk tanah pasir. Kalau tanah pasir itu, ya kurang kayak gini. Ini adalah luasan selimut dikalikan K. Nah, ini K coefficient lateral earth pressure. Ya, ini kita tinggal pakai. Ya, ada nilainya ya 0,8 untuk open ended pile gitu kan. Ini kalau open ended pile ini kalau saya definisikan itu sebagai misalnya kayak tiang pancang pipa itu yang ujungnya kebuka gitu kan. Yang ujungnya tuh nggak ditutup. Jadi memang benar-benar pipa ditancepin gitu. Nah, kalau yang ini full displacement ini ya kayak PC pile itu yang kayak pensil ujungnya itu ada tutupnya. Jadi kita bisa pakai ini K dapat dari sini. Kemudian sigma vertical effective tegangan overburden yaitu ya enggak yaitu tegangan overburden ya. Tegangan overburden efektif yaitu gamma dikalikan H. Tentunya gammanya itu gamma efektif ya. Udah dikurangin sama air gitu. Kalau dia kerendam. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk friksi antara tanah dan tiang gitu kan. Nah, ini sudah ada tangan pi. Nah, pi-nya itu ini bukan pi tapi apa nih? Apalah ini bentuknya apa namanya apa. Nah, kita bisa ngambil dari sini. Misalnya very low to medium sand. Nah, itu kan nilainya kurang lebih 15. Medium to dense sand to silt ya kurang lebih 25. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini. Nah, ini sebenarnya kan dia kenapa ada K sama ini? Nah, ini karena ini sigma H, dia kan bergeraknya ke sana. Jadi kita ada konversi sigma V dulu kan, dikalikan K ya kan ini. Itu kurang lebih seperti itu ya.
Kurang lebih seperti itu. Dan itu kalau misalnya kita tadi menggunakan data, misalnya data lab, misalnya gitu kan, atau langsung kita korelasikan nilai NSPT-nya kita korelasikan. Dan bagaimana kalau misal yang kita gunakan tuh langsung nilai NSPT gitu. Tidak usah kita korelasikan. Nah, di sini ada ternyata korelasinya. Ini untuk tanaman selimut ya, untuk daerah tanah pasir gitu kan. Ini berdasarkan naval engineering gitu. Nah, kalau misalnya untuk tiang pancang displacement besar gitu kan, yang close end itu nilai skin frictionnya itu adalah 0,2 dikali NSPT dikalikan LI. LI itu yaitu panjang per segmen ya. Kalau misalnya yang ditinjau per meter ya per meter per satu berarti kan dikali P. P itu perimeter keliling. Yaitu LI kali P itu sebenarnya luas selimut itu tadi. Gitu kan. Kemudian untuk yang displacement kecil 0,1 dikali NSPT kali LIP ya, kali luasan selimut gitu. Ya, nanti tinggal kalau misalnya tiang bor, ya udah tiang bor berarti kan ini untuk skinnya itu ya tuh 0,1 kali NSPT kali ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, atau ingin menggunakan tabel ini gitu kan. Ya, itu silakan saja. Berdasarkan Duncan and Breaker 1981 ya untuk tiang bor tentunya. Kurang lebih seperti itu. Dan ini sekarang kita membahas tentang tanaman ujung ya. Jadi kalau misalnya tanaman ujung ini kurang lebih ya mungkin dasar yang dipakai ini merupakan bearing capacity untuk pondasi dangkal gitu kan. Yang CNC, KNK, setengah gamma, N gamma gitu kan. Nah, ternyata kalau misalnya untuk tanaman ujung tiang panjang juga kurang lebih sama gitu. Jadi langsung kita menggunakan ini sehingga tanaman ujung pada umum dinyatakan sebagai berikut. Ya kan? Luasan penampang dikalikan KP. KP ini yaitu ya kurang lebih tegangan yang terjadi di bawah paling bawah itu kan. Tanaman ujung ultimate gitu kan. Jadi luasan dikali CNC ini adalah porsi untuk tanah clay. KNK gitu kan. KNK ini biasanya untuk pasir. Atau nanti kalau misalnya kita lihat jenis tanahnya itu sebenarnya ada parameter apa aja gitu kan. Jadi kalau misalnya kita konservatifnya tanahnya clay berarti kan dia ada nilai kohesinya tapi nilai pi-nya sama dengan nol. Nah, itu kalau itu berarti ini akan menjadi nol. Begitu sebaliknya kalau misalnya kita lihat dulu ya. Nah, ini. Nah, biar gampangnya pakai pakai ini, pakai grafik ini. Jadi berapakah nilai NC dan NQ-nya? NC dan NQ kita lihat. Kalau misalnya dia tuh tanahnya tuh, misal clay ya. Clay kan nilai pi sama dengan nol ya. Di sini berarti tarik ke sini, ketemu garis NC berarti kurang lebih di angka 9. Jadi nilai NC-nya itu adalah 9. Kemudian kalau misalnya tanahnya nggak ada C-nya atau nilai P-nya gede, misalnya P-nya 30 derajat, ya, berarti kan pakai NQ kan. Kurang lebih segini. 30, nah berarti ini di angka 60. Kira-kira begitu. Nah, itu kalau menurut Meyerhoff. Tapi kalau menurut Janbu ini kurang lebih kayak gini juga sama lah, kurang lebih mirip-mirip ya. Jadi kalau misalnya untuk tanah lempung ya, ya kan kalau misalnya dia tanah lempung, tanah ujung itu ketemu di tanah lempung, dia makanya jadinya seperti ini. Ya, C dan NC. Berarti C-nya kan ada. NC-nya itu kan berarti kan P-nya misal kayak gini untuk tanah lempung kan C kali NC yang lain dicoret. Kenapa begitu? Karena begini. C kan ada di sini, P-nya sama dengan nol. Di sini berarti kan dia ada 9 kan? Oke, 9. Kali NC. NC-nya itu 9. Kohesinya ada, NC-nya 9. Berarti 9 kali kohesinya berapa? Kok NQ-nya nol? Nah, ini kalau misalnya tanah pasir itu kan P CNC KNK sebentar. KNK K 0. Ya kurang lebih seperti itulah ya. NQ P-nya 0. P-nya 0 di sini kan berarti kan 0 kan? NQ-nya kan 0. Kalau tanah pasir itu kan berarti P-nya 0 kan? P-nya 0 itu di sini. Nah, berarti NQ-nya sama dengan 0. Makanya di sini rumusnya cuma ada CNC kalau untuk tanah murni clay ya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya dia berhenti, dan panjangnya berhenti di tanah clay, berarti yang rumus kita pakai adalah CNC aja. Kalau misalnya ini tiang panjang pada tiang bor ya, ya kurang lebih seperti ini. NC kali CU kali 9 kali AP gitu kan. Nah, itu berarti 9 kali CU-nya dikali luasan penampang ujung. Itu untuk tanah ujung tiang panjang. Kira-kira begitu. Dan bagaimana kalau untuk tanah pasir gitu?
Kalau untuk tanah pasir ya sama, berarti ini dianggap nol, berarti cuma key and key gitu. Ya itu tadi kembali lagi ke sini kan. Kembali lagi ke sini misal, tadi tanah pasir ya. Tanah pasir itu berarti dia ada pi-nya, C-nya nol gitu kan. Berarti ini ada pi-nya. Kalau misalnya itu kan CNC, kalau CNC C-nya nol berarti kan nol kan. Berarti nol ditambah sekian gitu kan. Nah, ini NQ-nya tinggal di sini. Jadi ini sudah nol, 9 dikali nol ya nol gitu kan. Ya tinggal pasir. Pasirnya misalnya 20 di sini. Ya kali gini, tinggal ke sini. Berarti 10 kali berapa gitu. Jadi gitu. Jadi nanti kurang lebih ada nanti dikali NQ dikali tadi luasan penampang gitu ya. Nah gitu. Karena berdasarkan API juga kurang lebih seperti ini ya. Sama lah. Kurang lebih sama. Nah ini untuk N piring kan kayak gitu. Dan bagaimana penentuan dari dukung ujung tanah pasiran gitu dengan korelasi NSPT. Nah, kalau misalnya kita itu kan tadi data pakai data lab ya atau korelasi korelasi menggunakan CU. Nah, kalau sekarang kalau kita cuma mau langsung dari data NSPT-nya saja gitu langsung. Jadi KP itu key point pada tanah pasir ada 40 dikali NSPT dikalikan luasan penampang. Nah, berapa NSPT yang dipakai di sini? NSPT itu dipakai rumusnya gini, N1 tambah N2 dibagi 2. Jadi N1 itu merupakan nilai ini, kalau kita lihat dari gambar, jadi 10 diameter, 10 kali diameternya itu. Kalau 500 berarti kurang lebih 5 meter ya. Nilai NSPT 5 meter dari sini ke atas. Kalau N2-nya itu adalah 4 kali diameternya. Berarti sekitar 2 meter. Dirata-ratain nilai NSPT-nya. Ini yang kita pakai nanti nilai NSPT-nya. Jadi kira-kira begitu. Ini kalau untuk tanah pasir. 40 kali N gitu kan. Kalau tanah clay, ini kalau untuk tiang bor dulu ya. Tiang bor. Nah, kalau tiang bor sama 7 kali N. Tapi satuannya ini perlu diingat ya. 7 kali N ton ya, ton per meter. Berarti kalau misalnya mau jadikan kilo pascal, kalikan 10. Tapi nilainya itu tidak boleh melebihi dari 400 kilo pascal. Itu ini ya. Kalau misalnya lebih dari 400 kilo pascal yang dipakai berarti 400. Kok 400? 400 ton per meter persegi atau 4000 kilo pascal. Nah, itu baru nanti 4000 itu atau 400 dikalikan dengan luas penampang. Kayak gitu. Dan kemudian menurut Nafdok, Nafdok juga kurang lebih seperti inilah, 13 NSPT kali luasan penampang. Nah, NSPT berapa? Yaitu tadi, ini tadi, yang gambarnya tadi tuh, yang ini. Kira-kira gitu. Nah, kalau misalnya kita ambil kesimpulan ya, berarti kurang lebih ya pendefinisiannya kurang lebih seperti ini aja sih, dirangkum ya. Jadi kalau misalnya ini kita kategorikan menjadi dua, yaitu tanah lempung dan tanah pasir. Di tanah lempung itu ada tiang pancang dan tiang bor. Di tanah pasir itu ada tiang pancang dan tiang bor juga. Dan ini adalah kotak yang atas ini adalah untuk skin frictionnya. Cara menghitung skin frictionnya, ya. Ya ini ya skin frictionnya adalah kalau untuk tanah tiang pancang, untuk tanah lempung kurang lebih alfa kali C. Ya itu dasarnya tuh alfanya tuh ada dari sini yang sudah kita bahas tadi. Kalau untuk tiang bor alfa kali C, alfanya tuh bisa kita lihat dari sini. Ya, tadi sudah kita jabarkan. Kemudian untuk tanah pasir, untuk tiang pancang, untuk kalau misalnya kita menggunakan dasar NSPT, ya kurang lebih itu skin frictionnya kurang lebih angkanya segini. Untuk displacement kecil, 0,2 N, untuk displacement besar, ton per meter persegi ya. Itu kalau dasaran nilai NSPT. Lah kalau misalnya dasaran nilai, eh, apa itu namanya tuh, bukan NSPT, atau perhitungan selain itu, ya kita pendekatannya kurang lebih seperti ini. Ini juga untuk tiang bor, pendekatannya seperti ini. Untuk shear strength-nya gitu kan. Nah, untuk ujung, tahanan ujung adalah kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi nanti ini masih ultimate ya. Kemudian nanti untuk mendapatkannya yaitu key S ditambah key P itu masih ultimate. Kemudian nanti dibagi dengan nilai safety factor. Kalau saya sih bilangnya nilai untuk safety factornya adalah 3. Kira-kira begitu. Nah, sekarang kan udah tahu ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kita tahu, biasanya kan kalau kalau contoh perhitungannya seperti ini ya.
Nah, misalnya di sini ada namanya apa namanya nih? Kumulatif tuh skin nih di sini. Kalau misalnya kita mau ngambil ya, misal mau ngambil di 20 meter nih yang warna kuning ini ya. Ini adalah skin frictionnya itu adalah segini. Ini ultimate Mas ya, 1052. Kemudian kibiring tahanan ujungnya adalah 229 kilonewton. Nah, kalau misalnya tadi yang input di Plaxis itu kan kita start sama n kan, start sama n. Ya udah kalau kalau misalnya mau memasukkan di sini dari kedalamannya itu 7,2 ya bisa, startnya 7,2, n-nya adalah 1052. Tapi kalau misalnya memang udah ambil rata-rata ya udah ini 1052 ini langsung dibagi aja 20 meter. Jadi nanti berapa tuh? Ya taruhlah 1000 ya. 1000 dibagi 20 berarti berapa? 50 ya. Ah, jadi di atas startnya 50, di bawahnya 50 kayak gitu. Dan nanti masukkan key bearingnya itu di posisi ini 229. Kita pasti pakai ultimate ya bukan allowable ya. Kalau misalnya input di Plaxis kalau menurut saya seperti itu. Biar nanti dia yang ngitung untuk settlementnya. Kecuali kalau misalnya kita ngitung pondasi manual ya secara manual ya kita menggunakan allowable compression ya yang allowable ya sudah dibagi dengan nilai safety factor gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi input Plaxis itu dapatnya dari sini. Nah, kalau misalnya ditanya lagi tensionnya berapa? Biasanya tensionnya itu kita ambil itu 0,7 dari skin frictionnya. Total skin frictionnya itu kalau misalnya ini ya 10,52. Nah, ini 10,520. 70%-nya kira-kira 795. Ya. Kan kalau misalnya dia tension itu kan ditarik berarti kan end bearingnya kan berarti kan nggak bekerja dia. Yang bekerja cuma friction kan. Nah, itu biasanya diambil 70%-nya atau sekitar 0,7. Makanya di sini ini kapasitasnya. Nah, ini tinggal kita bandingkan lagi nih sama tension materialnya itu. Biasanya kalau misalnya ini lebih besar, key ultimate tensionnya itu lebih besar, materialnya lebih kecil, biasanya putus. Gitu. Tapi kalau misalnya yang ini lebih kecil daripada key ultimate tensionnya lebih kecil daripada kapasitas material, dikecabut. Jadi kayak gitu. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya untuk lateral, untuk perhitungan lateral kurang lebih nanti biasanya kalau saya menggunakan software ya. Jadi nanti kurang lebih software itu akan menghasilkan kurang lebih seperti ini, ya kan? Nanti tinggal dibandingkan dengan bending momen crack seperti ini kan, momen crack ini. Jadi bending momen yang terjadi di sini, bending momen ini maksimum ini dibandingkan dengan ini momen crack ini. Dan gaya horizontal yang bekerja itu tidak boleh melewati ini, tidak boleh melewati ini. Itu ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Eh, untuk diskusi kita pada hari ini, saya kira cukup sekian. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, bisa eh, dilempar lah ya, bukan dilempar, tapi dikemukakan di komen. Atau mungkin saya kalau misalnya nggak bisa jawab, ya nanti, ya mohon maaf aja. Mungkin ada teman-teman yang bisa membantu menambahkan ya. Saya kira begitu teman-teman untuk hari ini, untuk sharing tentang file capacity. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.